Bab 1100. Aku bisa sendiri. Kapan kamu menjadi begitu cerewet dan bergosip? Satria Lin juga menyadari bahwa dia terlalu cerewet hari ini, dan melambaikan tangannya sedikit. Baiklah, aku hanya peduli pada teman baik. Karena kamu begitu menolak, lupakan saja. Kemudian Satria Lin pergi sendirian. Andrihan berdiri di tempat untuk waktu yang lama, sebelum mengambil langkah untuk pergi. Setelah Gita meninggalkan kantor polisi, dia berjalan di sepanjang jalan sendirian. Ketika dia datang, dia naik mobil polisi. Mobil yang mengantarkan makanan masih di klub. Apa yang dia katakan kepada Hani Luo di telepon tadi, mungkin harus berbohong lagi. Atau naik taksi ke klub, mengambil mobil dan pulang. Mengambil 2 set pakaian dan kembali ke apartemen selama 2 hari. Dia terlihat seperti ini, dan pasti akan dicurigai oleh orang tuanya ketika dia kembali. Jika dia memberitahu mereka tentang ini, Gita tidak ingin mereka khawatir. Saat berjalan, kaki Gita sedikit sakit. Dia baru tahu setelah dia berlari keluar dari kantor polisi tadi, mungkin ketika diseret secara paksa oleh mereka tadi, dia menabrak sudut meja di sebelahnya. Pada saat itu, air mata Gita akan mengalir keluar karena rasa sakit, dan rasa sakitnya agak parah ketika dia berjalan. Dia melambat dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil mobil. Suara membunyikan klakson datang dari belakang. Gita tanpa sadar menghindar ke samping, sedikit terhuyung dan hampir jatuh. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, ponsel itu secara tidak sengaja jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah. Gita dengan cepat menahan rasa sakit dan berjongkok, melihat layar ponselnya rusak, dan dia langsung frustrasi. Apakah tidak bisa berjalan lebih lambat di saat terluka? Sepasang sepatu yang dikenalnya muncul di depannya. Gita terkejut pada awalnya, dan kemudian segera menyadari bahwa sepatu ini, yang baru saja dilihatnya di kantor polisi, adalah milik Andrihan. Gita mengangkat kepalanya, dan sosok tinggi di depannya berdiri melawan cahaya. Wajah yang berada di bawah bayangan membuat orang semakin terpana, tapi sayang sekali Gita tidak bisa melihat tatapannya. Tidak tahu tatapan seperti apa yang digunakan Andrihan saat ini. Tapi Gita bisa membayangkannya tanpa melihatnya. Mungkin kasihan padanya. Dia berjongkok di sana tanpa bergerak, menundukkan kepalanya lagi dan melihat layar ponselnya yang retak, siap untuk membersihkannya dengan tangannya. Namun, seseorang lebih cepat darinya. Tangannya dipegang oleh Andrihan sebelum dia menyentuh layar, layarnya retak. Jika kamu mengelap dengan tanganmu, itu akan dengan mudah menggores tanganmu sendiri. Setelah kata-kata itu jatuh, dia mengambil ponselnya. Kemudian mengambil sapu tangan bersih dari sakunya dan mengelap ponselnya. Karena tidak jauh, Gita masih bisa mencium aroma yang datang dari sapu tangan ini. Bahan serta logo sapu tangan itu mungkin dari merek terkenal tertentu. Ketika berpikir bahwa restoran ramen benar-benar diperoleh karena bantuan Andrihan, Gita marah dan kesal, dan tidak bisa menahan diri untuk mengejek, sapu tangan itu mahal, kan? Digunakan untuk mengelap ponselku, berapa banyak takeaway yang harus aku antar agar bisa membeli sapu tangan ini dan mengembalikannya kepadamu. Dia sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk membangkitkan emosi Andrihan. Gerakan Andrihan juga berhenti karena kata-katanya, tetapi dia dengan cepat memasukkan ponsel yang sudah dibersihkan ke dalam saku jasnya. Tindakan ini membuat Gita bingung. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan ponselku. Berdirilah. Andrihan berkata dengan dingin, bawa kamu ke rumah sakit. Aku tidak akan pergi. Gita dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, aku sudah mengatakan aku baik-baik saja, tidak perlu ke rumah sakit. Kamu bahkan berjalan tidak stabil, dan kamu masih mengatakan kamu baik-baik saja. Mata Andrihan tertuju pada wajahnya, dengan tatapan tajam di matanya. Meskipun suaranya terdengar cukup stabil, tetapi wajahnya terlihat jelas perlahan-lahan menjadi muram. Tapi bagaimana lagi? Tidak ada lagi hal lain di hati Gita selain kejengkelan.
Dia tidak ingin peduli dengan perasaan Andri Han. Bagaimanapun, dia tahu Andri Han tidak akan peduli atau menyukainya, jadi apalagi yang dia pedulikan. Siapa bilang aku tidak berjalan stabil? Aku hanya tidak sengaja. Juga, seseorang yang begitu sibuk seperti CEO Han harus segera kembali ke perusahaan, kan? Jangan buang waktu untuk mengasihani orang miskin sepertiku. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu, Andri Han tidak tahan lagi mendengarkan perkataannya. Sebelum Gita selesai berbicara, tiba-tiba dia memeluk bahunya dengan satu tangan dan kakinya dengan tangan yang lain, kemudian menggendongnya. Andri Han sangat tinggi, Gita sangat kurus, dia terlihat begitu kecil setelah digendong oleh Andri Han. Dia tidak menduga Andri Han akan melakukan gerakan ini, tetapi tubuhnya bereaksi dengan jujur. Mungkin karena takut jatuh, jadi ketika Andri Han berdiri, tangan Gita mengaitkan leher Andri Han tanpa sadar, diikuti dengan teriakan terkejut. Ketika dia bereaksi, Andri Han sudah berdiri dengan mantap. Melihatnya sekilas, dan berjalan menuju ke arah mobil. Pertama kali digendong oleh Andri Han, Gita sedikit bingung, dan membiarkan Andri Han menggendongnya ke dalam mobil. Ketika Andri Han membantunya mengencangkan sabuk pengaman, napasnya sangat dekat dengannya, wajah tampan sudah dekat. Jika dia ingin mencuri ciuman saat ini, tidak akan membutuhkan banyak usaha. Namun, dia mungkin akan melakukan ini sebelumnya, tapi sekarang. Gita diam-diam memalingkan wajahnya. Berusaha untuk tidak menghadapinya dengan wajahnya sendiri, mengedipkan matanya dengan gugup, jantungnya berdetak kencang. Setelah Andri Han mengencangkan sabuk pengamannya, tetapi tidak mundur, Gita menjadi lebih cemas, apa yang akan dia lakukan? Mengapa masih tidak pergi? Setelah menunggu lama, Gita menoleh dengan tenang. Tepat sekali bertatapan dengan mata Andri Han yang sedikit dingin. Kamu, lepaskan tanganmu dulu, aku akan menggendongmu lagi ketika sampai di rumah sakit. Setelah mendengar ini, Gita akhirnya menyadari sesuatu, dan perlahan melebarkan matanya, melihat bahwa tangannya masih ada di sekitar lehernya. Tidak heran dia tidak pergi sejak dia mengencangkan sabuk pengamannya. Dia dengan malu dan panik menarik tangannya kembali. Pipinya terasa panas, dan menggigit bibir bawahnya dengan sekuat tenaga, sangat kesal. Segera, Andri Han masuk ke mobil, tetapi Gita tidak berani menatapnya, dan terus memalingkan wajahnya keluar jendela. Mereka berdua tiba di rumah sakit tanpa berkata-kata di sepanjang jalan, mungkin tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Jadi Gita tidak menyadari ketika mobil berhenti, sampai pintu mobil terbuka dan sabuk pengamannya terlepas, dia baru sadar. Hampir secara refleks menekan tangan Andri Han, aku bisa melakukannya sendiri. Dia dengan cemas mengatakan bahwa dia bisa, tetapi secara tidak sengaja menutupi telapak tangan Andri Han. Saat kulit mereka saling bersentuhan, hati Gita sepertinya mati rasa oleh sesuatu, dia tiba-tiba menarik tangannya kembali. Dengan gugup berkata, maaf. Andri Han melirik tangan yang disentuh oleh gadis kecil itu dengan dingin. Terus melepas sabuk pengaman, kemudian mengeluarkan gadis kecil itu dari mobil. Aku benar-benar bisa sendiri. Gita menjelaskan dengan panik. Kali ini dia tidak berani melingkarkan tangannya di leher Andri Han, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari pelukannya. Seluruh tubuhnya menyusut dalam pelukan Andri Han seperti udang yang lelah. Wajah dan lehernya sangat merah seolah terpanggang. Ada banyak orang yang datang dan pergi ke rumah sakit. Andri Han tinggi dan tampan, dan secara alami menarik perhatian banyak orang. Begitu mata orang lain tertuju pada mereka, Gita merasa malu, dan hanya bisa menyusut ke dalam pelukan Andri Han. Bersambung.